Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh, Allah beserta orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nahl sampai dari 125 sampai 128 ini ialah ayat 125 menyatakan bahwa tidak terdapat riwayat khusus mengenai sebab turunnya ayat ini. Namun demikian, ayat ini dipahami sebagai perintah umum dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah dengan pendekatan yang bijaksana, santun, dan penuh hikmah. Adapun sebab turunnya ayat 126 berkaitan dengan peristiwa wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Beliau gugur setelah dibunuh oleh Wahsy atas perintah Hindun binti Utbah. Setelah wafat, jasad Hamzah diperlakukan secara tidak manusiawi. Peristiwa tersebut menimbulkan kesedihan mendalam dan kemarahan pada diri Rasulullah SAW, hingga muncul keinginan untuk membalas dengan perlakuan yang lebih keras terhadap kaum musyrikin. Dalam kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 126 sebagai pedoman bahwa pembalasan harus dilakukan secara adil dan tidak melampaui batas. Bahkan Allah menegaskan bahwa sikap sabar jauh lebih utama. Dan selanjutnya pada ayat 127 Allah memerintahkan Rasulullah untuk tetap bersabar, tidak larut dalam kesedihan atas penolakan orang-orang kafir serta tidak merasa tertipu oleh tipu daya mereka.
Ayat 128 kemudian menegaskan bahwa Allah senantiasa bersama-sama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan. Baiklah, selanjutnya tafsir dari Quran Surah An-Nahl ayat 125. Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk mengajak manusia ke jalannya melalui 3 pendekatan utama, yaitu hikmah, mauizah, hasanah, dan mujadalah dengan cara yang terbaik. Pertama, bil hikmah atau dengan hikmah. Yang kedua, mauizah hasanah atau nasihat yang baik. Dan yang ketiga yaitu mujadalah billati hiya ahsan atau berdialog dengan cara terbaik. Selanjutnya, tafsir Quran Surah An-Nahl 126. Ayat ini menjelaskan prinsip keadilan dalam membalas suatu perbuatan. Islam membolehkan pembalasan tetapi harus dilakukan secara setimpal dan tidak berlebihan. Namun demikian Allah SWT menegaskan bahwa sikap sabar dan memaafkan jauh lebih utama. Selanjutnya tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 127. Pada ayat ini Rasulullah diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan dakwah. Allah menegaskan kesabaran sejati hanya dapat terwujud dengan pertolongannya. Selain itu, Nabi juga diingatkan agar tidak terlalu bersedih atas penolakan kaum kafir, karena tugas beliau hanyalah menyampaikan, sedangkan hidayah hanya Allah SWT. Selanjutnya tafsir Quran Surah An-Nahl 128. Ayat ini menegaskan bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Takwa dimaknai sebagai upaya menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan dan senantiasa taat kepada Allah. Sedangkan ihsan adalah melakukan kebaikan dengan kualitas terbaik. Poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini yaitu: yang pertama, pendidikan tauhid. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan ialah mengarahkan manusia menuju jalan Allah. Penanaman nilai tauhid menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter yang muslim. Selain itu, metode pembelajaran yang bijaksana. Seorang pendidik dituntut untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Pemahaman terhadap aspek psikologis, sosial, dan intelektual siswa sangat penting untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan melalui nasihat yang baik. Proses pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga menyentuh aspek emosional. Sikap lembut, penuh empati, dan kasih sayang akan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selanjutnya, pengembangan sikap dialogis dan berpikir kritis. Islam mendorong adanya interaksi melalui diskusi yang sehat. Peserta didik perlu diberikan ruang untuk bertanya, berpendapat, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Dan yang terakhir yaitu penerapan keadilan dalam pendidikan. Seorang guru harus bersifat adil dalam segala aspek, baik dalam penilaian, pemberian sanksi, maupun perlakuan terhadap peserta didik, tanpa adanya diskriminasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.